Cara meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran dan hadis sahih sesuai pemahaman sahabat. Menjadi dekat dengan Allah adalah tujuan terbesar seorang mukmin. Kedekatan kepada Allah bukanlah kedekatan tempat, karena Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya, beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungannya. Namun, Allah dekat dengan hambanya melalui ilmunya yang meliputi segala sesuatu, pendengarannya, penglihatannya, pertolongannya, dan pengabulan doa bagi hamba yang beriman. Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Menurut penafsiran para sahabat dan ulama salaf, yang dimaksud lebih dekat pada ayat ini adalah kedekatan Allah dengan ilmunya dan melalui para malaikatnya yang selalu mengawasi manusia. Bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk. Hal ini sejalan dengan ayat-ayat lain yang menetapkan bahwa Allah berada di atas arsy. Allah juga berfirman, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Surah Al-Hadid ayat 4. Makna bersama di sini menurut para sahabat dan ulama salaf adalah bersama dengan ilmu, pengawasan, pendengaran, dan penglihatannya, bukan berarti zat Allah berada di setiap tempat. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah memiliki ilmu yang sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Allah berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang tersembunyi dari Allah. Surah Ali Imran ayat 5. Allah juga berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Surah Ghafir ayat 19. Bahkan daun yang gugur pun diketahui oleh Allah. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa yang dinilai Allah adalah keimanan, keikhlasan, dan amal saleh. Dalam hadis ihsan, ketika ditanya tentang ihsan, Rasulullah SAW bersabda, Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Inilah landasan seorang Muslim untuk selalu merasa diawasi Allah, muraqabah. Pemahaman para sahabat dan salaf Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Allah mengetahui seluruh amal hamba, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat-ayat tentang kebersamaan Allah, bahwa Allah bersama makhluknya dengan ilmunya, sedangkan Allah tetap tinggi di atas langit, di atas arsy. Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa Allah di atas arsy berkata, istiwa itu diketahui maknanya, bagaimana caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib dan mempertanyakannya, bagaimana hakikatnya adalah bid'ah. Ini menunjukkan metode para salaf dalam menetapkan sifat-sifat Allah, sebagaimana datang dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menolak, tanpa mengubah makna, dan tanpa membahas hakikat caranya. Cara meraih kedekatan dengan Allah, memurnikan tauhid dan menjauhi segala bentuk syirik, menunaikan seluruh ibadah wajib dengan ikhlas, memperbanyak ibadah sunnah, membaca,
mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran, memperbanyak zikir, istighfar dan doa, bertaubat dari segala dosa, berbuat ihsan kepada sesama, selalu merasa diawasi Allah, muraqabah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Qudsi, "Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya." Hadis Al-Bukhari. Sebagai penutup risalah, semakin seseorang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin besar rasa cinta, takut, harap, dan tawakalnya kepada Allah. Ia akan sadar bahwa tidak ada satupun ucapan, perbuatan, lintasan hati, atau rahasia yang tersembunyi dari Allah. Kesadaran inilah yang melahirkan keikhlasan, ketakwaan, dan istiqamah hingga akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid, selalu merasa diawasinya, dicintainya, diberi keikhlasan dalam beramal, serta dimasukkan ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Amin.